Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli dari Cipta Karya Parama Citra. Dalam video ini saya ingin share kepada Anda tentang Cipta Marketing Framework yang implementasi atau aplikasinya tentang bagaimana tips menjalankan bisnis di saat PPKM ya. Nah, tentu kita menyadari dan kita sadar bahwa saat ini telah berlaku yang namanya PPKM. Artinya sebisa mungkin kita upayakan agar bisnis yang kita jalanin ini pertumbuhannya tetap stabil ya, dan memberikan efek pertumbuhan yang sangat cepat dan dalam menguntungkan dalam waktu atau dalam jangka panjang ya. Nah, bagaimana tips kita untuk menjalankan bisnis di saat PPKM seperti saat ini? Nah, ada 4 aspek yang bisa kita pelajari dalam menjalankan bisnis di saat PPKM. Tips yang pertama ini bagi teman-teman yang bingung mau bisnis apa ya, pastikan di saat PPKM ini adalah pilihlah sebuah bisnis yang diperlukan oleh masyarakat ya, atau oleh pelanggan kita ya, atau upayakan sebisa mungkin adalah sebagai kebutuhan sehari-hari ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah menjalankan sebuah bisnis? Pastikan bisnis itu yang dibutuhkan oleh customer kita ya, sehingga bisnis kita bisa berjalan walaupun di saat kondisi PPKM seperti saat ini ya. Nah, aspek yang kedua atau tips yang kedua, pastikan bisnis teman-teman itu bisa di delivery ya, pastikan bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Kenapa? Karena saat PPKM ini orang malas untuk keluar rumah ya. Nah, pastikan teman-teman jangkau mereka, permudah mereka untuk pengirimannya. Pastikan teman-teman memiliki estimasi pengiriman yang sangat-sangat baik ya. Upayakan agar orang tak perlu lagi keluar rumah dan barang atau pesanannya bisa mereka terima walau di rumah sekalipun ya. Nah, tips yang kedua ini pastikan teman-teman bisnisnya bisa di delivery. Aspek yang ketiga yang perlu kita perhatikan atau tips yang ketiga ini, pastikan teman-teman menjaga kualitas mutu ya. Karena kalau bisnisnya sudah diperlukan oleh customer atau menjawab kebutuhan mereka ya, yang pasti juga sebagai kebutuhan mereka, kemudian bisnis teman-teman bisa dideliverykan. Hal berikutnya adalah pastikan teman-teman menjaga kualitas mutunya. Misal teman-teman menjaga kualitas agar selama perjalanan barang tersebut ya atau produk tersebut bisa diterima utuh oleh pelanggan ya. Pastikan teman-teman cek terlebih dahulu itu ya, mulai dari ukurannya, mulai dari pengemasannya, mulai dari tingkat keamanannya ya. Kalau diperlukan menambahkan bubble wrap ya tambahkan gitu ya. Kalau misalnya dibutuhkan pengaman lainnya ya tambahkan gitu ya, sehingga teman-teman bisa menjaga kualitas mutunya dengan sangat baik ya. Nah, aspek yang paling penting untuk kita bisa menjalankan bisnis di saat PPKM adalah memberikan reward kepada konsumen ya. Reward ini beragam, bisa dengan misalnya ketika mereka memberikan ulasan kepada kita sebagai pemilik bisnis, maka kita berikan tambahan bonus lainnya ya. Bisa gantungan kunci gitu ya, bisa gelas, bisa merchandise ya, kaos, topi,
goodie bag, apapun hadiahnya, silahkan teman-teman berikan reward kepada mereka. Ya, kita juga harus memberikan aturan main yang jelas. Misal, berikan reward atau berikan feedback kepada kita, berikan penilaian kepada kita dengan memberi bintang 5 dan ulasan deskripsi, maka Anda akan mendapat bonus A, B, C, D, E, dan seterusnya ya. Atau misal ketika mereka atau customer membeli kepada kita atas kesetiaan mereka, maka kita berikan hadiah khusus ya. Misal beli 3 kali gratis 1 kali gitu, atau berkunjung 5 kali gratis 1 kali gitu ya, atau beli saat ini ya besok diskon 50% gitu ya, atau misalnya beli hari ini gratis 100% di hari besoknya ya, atau apapun upaya kita untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan kita. Nah, kalau pelanggan itu merasa puas, maka mereka akan dengan senang hati untuk merekomendasikan bisnis Anda kepada teman-teman lainnya ya. Nah, ini 4 tips yang bisa kita lakukan ya dalam masa PPKM seperti sekarang ya. Nah, dengan begini ya, meskipun awalnya diperkhususkan pada fase PPKM, tapi kita bisa memberikan keuntungan jangka panjang ketika kita menjalani 4 prinsip ini ya. Nah, sebagai penutup dalam video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung dalam komunitas kami di Panduan Belajar Bisnis Online Tanpa Hutang dan Tanpa Riba. Ya, silakan teman-teman buka aplikasi Facebooknya, kemudian klik di kolom pencarian, ketik saja kata kuncinya Belajar Bisnis Online Tanpa Hutang dan Tanpa Riba ya, atau nanti saya sertakan link grup tersebut dalam deskripsi di video ini ya. Nah, jika video ini memiliki manfaat yang besar untuk Anda, silahkan Anda sebarluaskan video ini ke rekan-rekan lainnya sehingga mereka bisa mendapat manfaat yang sama dengan Anda. Silakan diskusikan di kolom komentar ya, apa yang telah kita pelajari dalam video ini dan apa yang ingin kita terapkan ke depannya ya, atau silakan teman-teman bisa diskusi dalam grup Facebook kita ya. Nanti silakan teman-teman akan kami sediakan kolom Q&A tentang panduan belajar bisnis online ya, yang nanti akan kita jawab melalui satu video khusus untuk Anda ya. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya.